warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aulia Wardana dengan nomor standbook A1N1200038. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi IPS kelas 9 dengan materi dengan pembahasan yaitu bab 1 manusia, tempat, dan lingkungan, di mana kita akan membahas tentang interaksi antar ruang. Manusia itu tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda-beda dengan tempat lainnya. Namun, masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Karena itu, terjadilah saling tukar komoditas antar tempat satu dengan tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Kemudian, mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang apa itu ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, baik itu laut, sungai, dan danau. Di bawah permukaan bumi, air, tanah sampai ke kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Kemudian, jika kita bertanya-tanya, misalkan, apa itu interaksi antar ruang? Ada suatu penelitian, yaitu menurut Bintarto pada tahun 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Selanjutnya, interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan televisi, dan lain-lain. Kemudian, interaksi tersendiri memiliki pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal perdagangan internasional, dan lain-lain. Kemudian, interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi, sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Kemudian, interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Kemudian, adapun syarat-syarat interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jika kita membahas tentang komponen penyusun peta, maka kita akan mengetahui mengenai judul, skala, orientasi, simbol, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Jika bertanya tentang apa itu judul itu menunjukkan isi suatu peta. Sedangkan skala adalah menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Kemudian orientasi itu bentuknya orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Sedangkan simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetahkan. Tujuannya simbol peta adalah untuk menggunakan peta dalam membaca, memudahkan penggunanya untuk membaca dan memahami isi peta. Begitu pula dengan garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa garis lintang dan garis bujur. Sedangkan apa itu inset? Jika kita berbicara tentang inset peta atau peta inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetahkan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Kemudian yang keenam yaitu legenda. Jika kita berbicara
Tentang legenda, maka legenda itu menunjukkan keterangan semua objek. Di legenda ini menerangkan detail dari objek yang akan kita cari pada peta, yang ada atau muncul pada muka peta. Kemudian sumber peta, yang terakhir itu sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga dinilai kualitas pada yang dihasilkannya. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai manusia, tempat, dan lingkungannya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, penjelasan yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.